Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dian Kusumani Putri dengan NIM 2003411000018 dari kelas C dengan prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum mikrobiologi. Yang pertama ada autoklaf. Alat ini digunakan untuk sterilisasi basah, peralatan maupun media. Prinsip kerjanya yaitu penggunaan sumber tegangan listrik yaitu stavolt. Saat sumber panas mulai dinyalakan, air di dalam autoklaf akan mulai mendidih. Uap airnya kemudian mendesak udara yang mengisi dalam autoklaf. Jika udara telah terganti uap air, katup udara atau katup uap akan ditutup sehingga tekanan di dalamnya semakin bertambah. Selanjutnya yaitu oven. Alat ini digunakan untuk sterilisasi kering peralatan mikrobiologi. Prinsip kerjanya yaitu penggunaan sumber tegangan listrik yaitu stavolt. Saat tegangan listrik telah masuk pengaturan suhu dan waktu, pemanasan diatur. Suhu panas dalam oven ini akan diabsorpsi ke permukaan peralatan yang disterilkan. Panas tersebut akan merambat ke bagian dalam permukaan sampai suhu sterilisasi tercapai. Selanjutnya yaitu jarum ose atau loop. Fungsi alat ini yaitu digunakan untuk menanam biakan secara goresan atau straight. Prinsip kerjanya yaitu sebelum alat ini digunakan, terlebih dahulu disterilkan dengan memanaskan ujungnya sampai berpijar. Kemudian membiarkan ujung ose dingin sebelum digunakan untuk mencegah bakteri menjadi mati. Ujung alat ini berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu spreader atau batang bengkok. Alat ini digunakan untuk menanam biakan dengan cara spread atau disebarkan. Prinsip kerjanya yaitu sebelum alat ini digunakan, terlebih dahulu disterilkan secara kering menggunakan oven dan disterilkan secara kimia menggunakan alkohol, kemudian dibiarkan kering. Alat ini digunakan di atas media yang sudah diberi bakteri, kemudian disebar di atas media tersebut. Selanjutnya yaitu batu pengaduk. Fungsi alat ini digunakan untuk mengaduk. Prinsip kerjanya mengaduk larutan dalam wadah. Selanjutnya yaitu jarum inokulasi atau needle. Alat ini digunakan untuk menanam mikroba dengan cara ditusuk. Prinsip kerjanya sebelum alat ini digunakan, terlebih dahulu disterilkan dengan memanaskan ujungnya sampai berpijar. Kemudian membiarkan ujung ose dingin sebelum digunakan untuk mencegah matinya bakteri. Ujung alat ini berbentuk lancip yang digunakan untuk menusuk media untuk menanam bakteri. Selanjutnya yaitu Microbiological Safety Cabinet. Alat ini yaitu ruang atau lemari yang digunakan untuk menanam mikroba agar meminimalisir kontaminasi. Prinsip kerjanya yaitu dengan mengalirkan udara pada ruangan ke dalam LAF yang merupakan meja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman suatu mikroorganisme di dalam suatu media. Penggunaan sumber tegangan listrik yaitu stavolt. Saat tegangan listrik telah masuk, pengaturan lampu infrared untuk disterilisasi meja kerja. Selanjutnya yaitu inkubator. Alat ini digunakan untuk menginkubasi biakan mikroba. Prinsip kerjanya yaitu menyediakan lingkungan yang tepat dalam proses pertumbuhan bakteri maupun mikroorganisme dalam kultur media tertentu. Alat ini jika sumber tegangan arus sudah mengalir, maka suhu alat ini diatur sesuai dengan kebutuhan suhu untuk tumbuh bakteri. Bakteri yang sudah ditanam dalam cawan Petri dapat dimasukkan dalam alat ini. Selanjutnya yaitu orbital sector. Alat ini digunakan untuk mengkultur mikroba. Prinsip kerjanya yaitu pemanfaatan getaran untuk melakukan proses homogenasi. Getaran ini ditimbulkan oleh motor mesin yang biasanya dialiri listrik. Platform kemudian menerima getaran tersebut hingga sampel yang diletakkan pada permukaannya pun ikut bergerak satu arah seperti jungkir-jungkir. Selanjutnya yaitu vortex. Alat ini digunakan untuk menghomogenkan biakan mikroba. Prinsip kerjanya proses tersebut akan bergerak vertikal saat alat dinyalakan. Potongan karet tersebut kemudian akan ikut bergerak karena proses bergerak pada motor mesin. Motor mesin berosilasi dengan karet dalam gerakan melingkar yang sangat cepat. Gerakan ini kemudian akan menciptakan pusaran pada cairan. Selanjutnya yaitu
Lemari pendingin. Alat ini digunakan untuk menyimpan media steril siap pakai, tempat penyimpanan sementara spesimen yang belum diteliti. Prinsip kerjanya, alat ini digunakan untuk menjaga suhu secara konsisten. Hal ini untuk meminimalkan risiko terkontaminasi bakteri dan bahan-bahan yang mudah menguap, misalnya media. Media yang telah dibuat dimasukkan ke dalam lemari pendingin ini jika estimasi pengerjaan laboratorium tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu mikropipet. Alat ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Prinsip kerjanya, bahan dan bakteri yang berupa cairan diambil menggunakan alat ini. Penggunaan mikropipet sebagai alat bantu di laboratorium tentu sangat penting guna mendukung aplikasi atau eksperimen yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yaitu tip. Alat ini merupakan alat penampung sementara dari cairan yang akan dipindahkan ke alat lab lainnya. Prinsip kerjanya, alat ini digunakan untuk memindahkan media atau bakteri yang berbentuk cairan. Tip dipasang pada ujung mikropipet, kemudian dilakukan proses pemindahan. Selanjutnya yaitu tabung reaksi. Alat ini sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Prinsip kerjanya yaitu cairan, bakteri atau media yang berbentuk cair dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Alat ini juga digunakan sebagai wadah untuk menyimpan dan memanaskan biakan bakteri. Selanjutnya yaitu cawan Petri. Alat ini sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, kamir, spora, dan biji-bijian. Prinsip kerjanya yaitu medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Selanjutnya yaitu lampu bunsen. Alat ini digunakan sebagai alat pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Prinsip kerja alat ini digunakan untuk menciptakan kondisi yang steril, biasanya untuk sterilisasi OC, jarum, dan spatula. Selanjutnya yaitu mikroskop. Alat ini merupakan alat bantu untuk melihat benda, bahkan makhluk hidup dengan ukuran kecil atau mikro. Prinsip kerjanya, alat ini digunakan dengan cara menempatkan objek di ruang dua lensa objektif sehingga terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Lensa okuler mempunyai peran seperti loop, sehingga pengamat dapat melakukan dua jenis pengamatan, yaitu dengan mata tak berakomodasi dan atau dengan mata berakomodasi maksimum. Selanjutnya yaitu botol spray. Alat ini untuk menyimpan aquadis atau alkohol, untuk sterilisasi, mencuci, membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Prinsip kerjanya yaitu memberikan tekanan pada badan botol dan selanjutnya cairan akan terdesak dan keluar melalui selang plastik yang ada penutupnya. Selanjutnya itu sarung tangan safety. Alat ini berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan mencegah cedera saat sedang bekerja. Prinsip kerjanya, alat ini digunakan langsung di telapak tangan. Selanjutnya yaitu masker. Alat ini digunakan untuk menghindari berbagai kontaminasi bakteri yang terhidup secara langsung. Prinsip kerjanya, alat ini digunakan langsung di area hidung. Selanjutnya yaitu timbangan analitik. Fungsinya yaitu mengetahui berat dari sampel atau bahan. Prinsip kerjanya, penggunaan sumber tegangan laser yaitu tafel dan dilakukan peneraan dengan menaruh media di atasnya, maka akan tertera angka di layar yang menunjukkan massa bahan tersebut. Yang terakhir yaitu kaca objek dan kaca preparat. Fungsinya, kaca objek untuk menutup objek, sedangkan kaca preparat untuk meletakkan objek. Prinsip kerjanya, alat ini yaitu digunakan untuk mengamati objek berupa bakteri dan fungi di bawah mikroskop. Demikian pengenalan alat dan bahan pada praktikum mikrobiologi kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.